Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga saja sehat walafiat semua ya. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar SKI, yaitu elemennya periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materinya mengenai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, ada baiknya terlebih dahulu anak-anak Ibu kita harus mengetahui capaian dan juga tujuan pembelajaran pada materi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Nah, di sini capaian pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dan Madinah, peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, substansi piagam Madinah, dan faktor-faktor keberhasilan Fatu Makkah sebagai inspirasi dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan masa kini dan masa depan. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya setelah belajar mengenai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, sekarang anak-anak ibu kita perhatikan ya, di sini adalah ilustrasi ataupun gambaran ya bagaimana kehidupan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Selanjutnya, nah di sini kita bisa mengetahui ataupun melihat ya nak ya, bagaimana orang-orang Arab di sana yang memiliki kedudukan maupun derajat yang tinggi, dia memperlakukan wanita itu sangat rendah ya nak ya. Nah, dia itu juga memperlakukan wanita itu sesuka hati mereka. Mereka bisa menikahi dan juga bebas menceraikan wanita-wanita tersebut. Inilah zaman kejahiliahan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, ya. Jadi menganggap rendah derajat kaum wanita. Nah, di sini kita bisa melihat ya, Nak ya, bahwasannya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ya, itu yang memiliki kedudukan maupun derajat yang tinggi itu memperlakukan budak-budak ya yang mereka miliki itu secara tidak manusiawi. Kita bisa melihat di sini gambarannya ya, Nak ya. Karena mereka menganggap karena budak-budak yang mereka miliki ini adalah manusia yang memiliki derajat maupun kedudukan yang paling rendah. Jadi mereka bebas memperlakukan apa saja ya terhadap budak-budak yang mereka miliki. Inilah kejahiliahan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Nah, di sini kita bisa melihat ini ya, Nak ya. Inilah gambaran bagaimana keadaan sosial masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Nah, untuk sebelum Ibu melanjutkan lebih jauh ya, Nak ya, materi kita mengenai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, kita akan memahami peta konsep terlebih dahulu. Peta konsepnya ini yaitu terdiri dari geografi Mekah, sudah itu ada sistem sosial, ada agama dan kepercayaan, ekonomi dan perdagangan, kesenian dan budaya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana ya kondisi geografis Mekah sebelum datangnya Islam. Jadi Mekah itu terletak di wilayah Hijaz, Arab Saudi, dan dikelilingi oleh pegunungan yang curam dan gurun yang luas, ya. Kota Mekah ini
juga merupakan salah satu kota terpenting di Arab Saudi. Dan bila melihat dari sisi geografis Arab Saudi, itu terletak di antara 15 derajat lintang utara sampai dengan 30 derajat lintang selatan. Dan antara 34 derajat bujur timur sampai dengan 57 derajat bujur timur, ya. Nah, jadi di sini luas kawasan kota Mekah ini anak ya ataupun Arab Saudi ini lebih kurang 2.240.000 kilometer persegi. Ya, jadi Arab Saudi ini merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Nah, di Arab Saudi ini juga terdapat dua tempat suci ya, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu tahun 571 Masehi, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab. Baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Nah, kota ini juga dilalui jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Nah, dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan bangsa Arab. Mekah menjadi makmur dan kuat. Agama dan masyarakat Arab ketika itu mencerminkan realitas kesukuan masyarakat Jazirah Arab, ya. Terus di sini juga kondisi geografis yang keras dan sulit diakses ya. Nah, itu juga membuat masyarakat Mekah ini menjadi mandiri dan memiliki karakter yang kuat. Ya, kita akan membahas mengenai sistem sosial. Nah, bagaimana sistem sosial ini yang berlaku di masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam? Nah, ya, jadi masyarakat Mekah sebelum Islam ini memiliki sistem sosial yang sangat berbeda dengan sistem sosial yang ada saat ini. Struktur keluarga pada masa itu terdiri dari keluarga besar yang dikepalai oleh orang tua atau kakek nenek tertua. Sudah itu hierarki sosial didasarkan pada kekayaan dan keturunan sehingga keluarga-keluarga terpandang memiliki posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat. Nah, di sini meskipun sistem sosial tersebut terkesan kaku, namun hal-hal tersebut juga merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, selain itu, sistem sosial tersebut juga memungkinkan terciptanya stabilitas dan harmoni dalam masyarakat karena adanya aturan-aturan yang jelas dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Nah, selanjutnya agama dan kepercayaan. Nah, agama dan kepercayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam itu memiliki beragam ya kepercayaan dan juga praktek keagamaan. Salah satunya yaitu animisme. Ya, apa animisme itu, Nak? Animisme itu keyakinan bahwa benda mati dan makhluk hidup memiliki jiwa atau roh. Selain itu juga ada kepercayaan pada berbagai dewa dan sembahan lainnya. Terus praktek keagamaan ini Mekah sebelum Islam juga meliputi ziarah ke berbagai kuil dan tempat suci, pengorbanan hewan sebagai tanda penghormatan kepada dewa-dewa, dan juga penyembahan patung-patung dewa. Namun, tidak semua orang di Mekah mengikuti praktek keagamaan yang sama. Terus di situ juga ada juga kelompok yang lebih cenderung pada monoteisme dan memuja Tuhan yang tunggal, ya. Nah, jadi di sini kepercayaan orang-orang masyarakat Mekah sebelum Islam itu mereka menyembah patung-patung atau biasa juga disebut dengan paganisme, enak ya. Nah, ini ada patung yang terkenal itu di Mekah ya, nak ya. Sebelum datangnya Islam itu ada patung Lata, Uzza, dan juga Manaf. Sudah itu juga ada patung yang lebih besar yaitu namanya patung Hubal. Selanjutnya, kita akan membahas ekonomi dan perdagangan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, di sini sistem ekonomi dan perdagangan masyarakat Mekah pada masa sebelum Islam itu didominasi oleh perdagangan karavan. Ya, karavan ini sama aja dengan ini ya, nak ya, kafilah. Ya, nah, karavan-karavan ini
mengangkut berbagai macam barang dagangan seperti rempah-rempah, sutra, permata, dan barang-barang lainnya dari berbagai negara Timur Tengah dan Asia Tengah. Masyarakat Mekah juga ini memiliki keterampilan dan dalam pembuatan barang-barang kerajinan tangan seperti tenunan, pakaian, dan perhiasan. Mereka memperoleh bahan-bahan mentah tersebut dari wilayah sekitar Mekah dan kemudian menjualnya ke negara-negara tetangga melalui jalur perdagangan karavan yang mereka kuasai. Nah, kehidupan ekonomi masyarakat Arab itu sangat ditentukan juga ya, Nak, ya, dengan kondisi dan letak geografis negara-negara Arab itu sendiri ya. Nah, bagi masyarakat Arab pedalaman yaitu masyarakat Badui, nah ini kehidupan ekonomi mereka biasanya dilakukan melalui sektor pertanian ya, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase. Nah, akan tetapi bagi masyarakat Arab perkotaan, kehidupan ekonomi mereka itu sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Nah, oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan perdagangan dalam 2 musim ya, dalam setahun, yaitu pada musim panas ke negeri Sam dan pada musim dingin ke negeri Yaman ya. Di kota Mekah juga terdapat pusat perdagangan ya, yaitu Pasar Ukaj. Nah, yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, di samping itu, bulan-bulan tersebut ya masyarakat Mekah maupun masyarakat pendatang dari negara-negara tetangga ataupun negara-negara luar ya, Nak ya, itu melaksanakan ibadah haji. Nah, dari pelaksanaan ibadah haji itu, masyarakat mendapatkan pendapatan ya yang dapat memperbaiki perekonomian ya maupun taraf hidup masyarakat Mekah saat itu. Nah, selanjutnya, Nak, kita akan membahas mengenai kesenian dan budaya masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, kesenian dan budaya ini merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam. Di sini juga musik dan tarian menjadi bagian dari ritual keagamaan dan juga hiburan sehari-hari. Ada banyak jenis musik dan tarian yang berkembang di Mekah, itu seperti Al-Mizmar, dan Al-Adha. Nah, kedua jenis ini ya itu dimainkan dalam acara-acara pernikahan, kelahiran atau saat menjamu tamu. Nah, cerita rakyat juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi cerita-cerita ini itu mengandung pesan moral dan dipercaya sebagai cara untuk menyampaikan nilai-nilai kepada generasi muda. Nah, budaya-budaya masyarakat Mekah sebelum Islam ini juga ada yang namanya budaya positif dan juga budaya negatif. Nah, budaya ataupun kebiasaan masyarakat Mekah sebelum Islam yang positif itu seperti memuliakan tamu, ya. Terus kalau budaya negatifnya apa? Dia itu apa ya namanya, Nak? Melakukan ataupun berbuat hal-hal yang tidak baik. Seperti apa? Berjudi, minum minuman khamar, ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita selesai membahas mengenai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, anak ibu kasih tugas, yaitu pengerjaan soal-soal latihan di lembar kerja peserta didik ya, Nak ya. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Ya, yang pertama ini peserta didik mengakses link LKPD interaktif. Terus juga peserta didik mengerjakannya secara individu. Nah, terus peserta didik juga mengerjakan tugas kelompok ya sesuai dengan tema masing-masing ya yang sudah dibagi kelompoknya. Nah, di sini nanti kalian apa namanya klik aja ya, Nak ya, ini linknya ini. Nah, terus nanti di situ ada 10 soal di LKPD interaktifnya ya. Nanti kalau misalkan ada kendala atau apa bisa ditanyakan ke Ibu ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian dulu materi kita untuk hari ini.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.